A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam midina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 99 Asmaul Husna atau nama-nama indah Allah. Hari ini kita akan mempelajari 4 di antara 99 nama-nama indah Allah. Di antaranya adalah yang pertama, Al-Hafiz. Al-Hafiz adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha memelihara atau maha menjaga. Dalam konteks Asmaul Husna, Al-Hafiz menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memelihara dan menjaga seluruh ciptaannya, termasuk manusia, alam semesta, segala isinya. Makna memelihara. Kata hafiz dalam bahasa Arab berarti memelihara, menjaga, dan melindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hafiz menjaga segala sesuatu agar tetap berada dalam keseimbangan dan keteraturan. Menjaga keseimbangan. Al-Hafiz juga berarti menjaga keseimbangan antara hal-hal yang bertolak belakang, seperti panas dan dingin, kering dan basah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menjaga keseimbangan ini agar ciptaannya dapat berfungsi dengan baik. Penjagaan terhadap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga manusia dengan berbagai cara, termasuk memberikan petunjuk melalui Al-Quran dan mengutus malaikat untuk menjaga mereka. Keterkaitan dengan Al-Hafiz. Al-Quran, kata hafiz juga merujuk pada seseorang yang menghafal Al-Quran. Seseorang hafiz Al-Quran diharapkan tidak hanya mampu menghafal, tetapi juga memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalil dalam Al-Quran. Penyebutan Al-Hafiz dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa ayat, seperti surat Hud ayat 57 dan surat Saba ayat 21. Dengan demikian, Al-Hafiz adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa Dialah yang Maha memelihara, menjaga, dan melindungi seluruh ciptaannya dengan sempurna. Yang kedua, ada Al-Wali. Al-Wali adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti yang Maha melindungi atau yang Maha pelindung. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Wali melindungi orang-orang yang beriman dan selalu mendekatkan diri kepadanya, serta membimbing mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Akar kata. Kata al-wali berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat, namun maknanya berkembang menjadi pelindung, penolong, pembela, dan mengatur segala urusan. Makna dalam Asmaul Husna. Sebagai salah satu Asmaul Husna, Al-Wali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pelindung sejati bagi hambanya yang beriman. Perlindungan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang-orang yang beriman dari berbagai kesulitan, memberikan bimbingan dan menolong mereka dalam segala urusan. Hubungan dengan hamba. Orang-orang yang beriman akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, doa, dan amal soleh agar mendapatkan perlindungan dan pertolongannya. Meneladani Al-Wali. Umat Islam dapat meneladani sifat Al-Wali dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah, berpegang teguh pada ajaran agama, dan saling menolong dalam kebaikan. Contoh penerapannya, seorang muslim yang merasa khawatir dan cemas dapat memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang sedang menghadapi kesulitan dapat berdoa dan berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang ingin meneladani al-wali dapat melakukan amalan-amalan baik seperti membantu sesama, berbuat adil, dan menjauhi perbuatan dosa. Yang ketiga, ada Al-Alim.
adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun tersembunyi, yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Pengetahuannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, berbeda dengan pengetahuan manusia yang terbatas. Maha mengetahui segalanya. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk perbuatan, pikiran, dan perasaan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Pengetahuan tanpa batas, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu, berbeda dengan pengetahuan manusia yang terbatas. Dalil dalam Al-Quran. Terdapat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan sifat Al-Alim, seperti surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-An'am ayat 18. Cara meneladani Al-Alim. Yang pertama, menuntut ilmu. Salah satu cara meneladani sifat Al-Alim adalah dengan rajin menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, kita dapat memahami kebesaran Allah dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Kata Bangga Bersarung. Meningkatkan keimanan, mempelajari dan memahami sifat-sifat Allah, termasuk Al-Alim, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kisah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui rencana jahat kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad dan menggagalkannya. Kehidupan pribadi, Allah mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Dengan memahami makna Al-Alim, diharapkan kita dapat meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengambil hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada Al-Khabir. Al-Khabir adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti Maha Mengetahui atau Maha Teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, bahkan yang paling detail sekalipun. Sifat Al-Khabir ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Maha Mengetahui. Al-Khabir berarti Allah yang memiliki pengetahuan yang meliputi segala sesuatu tanpa ada yang terlewatkan. Pengetahuan yang tidak terbatas dan mencakup segala aspek baik yang nyata maupun yang goib. Maha teliti. Al-Khabir juga berarti Allah Maha teliti dalam mengetahui segala sesuatu. Pengetahuannya tidak hanya luas tetapi juga mendalam, mencakup detail-detail terkecil dari setiap kejadian dan peristiwa. Demikianlah penjelasan singkat mengenai nama-nama Allah beserta arti dan isinya. Semoga video ini bermanfaat.